siapa yang atensi abang? Lalu dia bilang, waduh banyak tokoh katanya, banyak pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Salah seorang tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya, siap membongkar keterlibatan pihak besar dalam pusaran korupsi di program prioritas Presiden. Selain menolak tuduhan memiliki peranan penting dalam kasus ini, lewat kuasa hukumnya, Sony mengaku punya bukti kuat adanya perintah dari oknum eksekutif, legislatif, hingga organisasi. Sony bahkan diklaim tak bisa menolak karena perintah itu berasal dari sosok berkuasa. Titik, verifikasi titik, SPPG dan sebagainya. Lalu saya tidak lakukan itu, dia bilang. Saya hanya menjalankan perintah, lalu menjalankan atensi yang ada. Sehingga saya mau jadi justice. Oke, siapa yang atensi abang? Saya tanya gitu kan. Siapa yang atensi abang? Lalu dia bilang, waduh banyak tokoh katanya, banyak pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Seperti Kabadan datang, ini atensinya dari ini punyanya ini punya ini. Saya jalankan saja. Saya bilang, oke, abang punya bukti-buktinya semua. Ada semuanya. Bukti-bukti terkait chat-chatnya, saya dengan beliau, saya dengan ini satu persatu. Mereka minta yayasannya segera diverifikasi, mereka minta titiknya segera diverifikasi. Partai Gerindra mendukung pengungkapan praktik korupsi di program prioritas Presiden ini. Tak hanya lewat Sony yang ajukan diri sebagai justice kolaborator, Kejagung didorong untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Silakan siapa saja pihak-pihak yang ingin membongkar kasus ini kita dukung, dan kita berharap Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, membongkar setuntas-tuntasnya. Ya kita tunggulah dari Kejaksaan Agung untuk memanggil atau katakanlah meminta data dari seluruh pihak, bukan hanya Sony Sonjaya, dari seluruh pihak, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini supaya dibongkar dan diberi hukum yang seberat-beratnya supaya menimbulkan efek yang jerah. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman berharap permintaan JC Sony Sonjaya dikabulkan Kejaksaan Agung. Menurut Boyamin, nyanyian Sony diharapkan bisa membuka jalan pembongkaran kasus lebih cepat. Sudah komunikasi dengan Bu Elsa itu, meskipun melalui saluran yang tidak bisa saya sebutkan, akan kita dorong untuk maju ke LPSK. Kalau nanti begitu kan akan buka-bukaan, dan siapa yang juga bermain kan ini. Kalau sampai level yang tinggi kayak Pak Sony aja nanti buka-bukaan, ini kan memudahkan semua. Menurut aktivis anti korupsi yang juga dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, sudah banyak indikasi sejak awal terkait dugaan korupsi di MBG. Selain itu, Bivitri menyebut kejadian seperti ini menjadi titik evaluasi besar. Memang sudah waktunya untuk diusut ya, karena kan sebenarnya laporan dari ICW, dari Transparansi Internasional Indonesia, banyaklah CISDI dan lain sebagainya, sebenarnya sudah banyak indikasi gitu. Jadi setahu saya KPK juga sebenarnya sudah agak memulai waktu awal itu. Karena laporan masyarakat banyak sekali. Jadi kalau sekarang akhirnya dilakukan tindakan pengusutan seperti ini, saya kira memang sudah waktunya, paling tidak ini jadi momentum buat kita untuk mengevaluasi keseluruhan program ini yang memang menurut saya sih kacau sekali. Gitu. Dugaan korupsi tata kelola MBG menjerat 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, yakni ex-kepala BGN Dadan Hindayana, dan 2 mantan wakil kepala BGN yaitu Sony Sonjaya dan Lodowi Kusung. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Langkah ini diambil sebagai dalih membongkar kasus secara terang benderang dan menepis dirinya sebagai otak di balik kasus jual beli SPPG dan markup pengadaan. Apakah pengajuan JC ini murni upaya penegakan hukum atau sekadar strategi untuk meringankan hukuman? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Elsa Syarif selaku kuasa hukum Sony Sonjaya, juga Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bu Elsa dan Pak Laude. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Elsa dulu. Dengan mengajukan diri sebagai JC, apakah artinya Pak Sony mengakui tindak pidana yang dilakukan ini, termasuk juga mengakui bahwa bukan otak di balik kasus korupsi MBG ini, Bu Elsa? Kita kan baru BAP hari Kamis jam 4:30 sampai jam 8 itu
eh, nggak ada cerita mengakui atau enggak, tapi dia menjelaskan kan, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari penyidik, dan ini baru taraf awal, dan kemudian juga menjelaskan nama-nama yang harus dipanggil dan diperiksa untuk membuka terbukanya perkara ini secara detail. Dan ini bukan strategi untuk menghindarkan, ada strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Yang penting dia sudah menjelaskan, dia malah sebelum di BAP pun dia mengatakan, Bu Elsa, ini gimana nih, nama dia udah, ternyata satu malam itu dia udah tulis-tulis nama-nama semuanya, apakah saya ungkapkan. Terus saya bilang harus diungkapkan karena masalah jual beli titik itu dia sendiri baru dapat laporan dari orang-orang, dan saya belum bisa lah sampai ke sana ceritanya ya, karena itu masih belum masuk dalam BAP, tapi sebagian udah masuk. Terus akhirnya saya bilang, buka aja Pak, di mana data-datanya. Datanya ada semuanya di HP-nya itu pun disita. Terus saya sudah minta kepada penyidik, tolong HP itu jangan dihapus karena di situ ada data-data penting. Oke. Oh enggak dihapus, cuma diambil aja datanya. Nanti saya bilang dalam kita menjelaskan itu semua ada bukti. Jadi bukan strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Kita kan itu terlalu jauh kita ke sana. Yang penting dia akan kooperatif dan menjelaskan semuanya, tidak ada yang ditutupi. Siap mengungkap kasus ini secara terang benderang, Bu Elsa, tapi karena Ya, posisinya betul. Pak Sony sekarang tersangka, artinya apakah siap memenuhi salah satu syarat JC, ini harus mengakui lebih dahulu perbuatannya, Bu? Kan belum sampai ke sana ininya, BAP-nya. BAP-nya aja. Hmm. Belum Tapi sampai ke sana, baru berapa setengah 5 sampai jam 8 tuh mungkin baru 7, baru 10, kan itu masalah pertanyaan awal-awal itu. Tapi dia sudah menjelaskan untuk kasus ini terbuka, tolong ini juga dilakukan pemanggilan nama-nama ini. Jadi belum sampai ke titik masalahnya, Mbak. Oke, tapi Bu Elsa, soal orang besar yang akan diungkap di kasus ini, kalau nama saya yakin Bu Elsa tidak mungkin menyampaikannya di sini secara terang benderang. Tapi siapa, Bu? Artinya dari eksekutifkah, legislatifkah, sama-sama anggota kabinetkah, atau bagaimana, Bu Elsa? Wah, ada dari segala bidang ya, dan itu sudah di dalam BAP, Mbak. Sudah dalam BAP, bukannya kita baru akan menjanjikan kejaksaan bahwa akan GC, tujuannya begini, enggak ada. Tapi kita harus menjelaskan, saya juga menyatakan kepada Pak Sony, jelaskan sejelasnya supaya mengerti. Karena ini sistem tentang titik ini dulunya nggak pakai sistem, jadi semeraut. Dan juga untuk mendapatkan Bapak Presiden ingin dilakukan percepatan. Nah, untuk percepatan itu kan untuk bikin dapur aja antara 1,5 sampai 2 M itu tidak mudah, karena orang-orang itu di daerah-daerah belum tentu punya dana sekian, walaupun nanti bisa pinjam dari bank gitu ya. Tapi kan itu duit besar. Dan karena membuat percepatan supaya tidak semeraut, dibikinlah sistem digital yang namanya portal. Kita baru menjelaskan masalah portal, Mbak. Oke, baik. Jadi yang dibahas baru masalah portal, tapi bicara orang besar tadi, karena Bu Elsa juga bilang sudah dalam BAP. Ya, sudah dalam BAP. Ya, sudah ada nama-nama di BAP itu. Pak Sony saja jabatannya sudah sangat tinggi sebagai Wakil Kepala BGN pada saat itu. Artinya nama yang diungkap lebih tinggi jabatannya dibandingkan Pak Sony? Iya. Masih di BGN juga? Di luar BGN juga? Di luar dong. Di luar BGN. Artinya di BGN kan yang paling tinggi Pak Dadan, nomor 2 dia. Ya, yang artinya berarti ada nama lain di atas Pak Sony yang berani diungkapkan Pak Sony ya, Bu Elsa? Sudah. Memastikan itu. Sudah. Pak Laude, tadi Bu Elsa bilang bahwa nama besar itu bahkan atasannya Pak Sony. Di atas Pak Sony, di atas Pak Dadan, di luar BGN.
Nah, bagaimana Pak Laude kalau sebagai JC agar status JC-nya ini bisa dipenuhi, apa saja yang harus dilakukan Pak Sony dalam posisi ini? Ya, salah satunya itu adalah sebenarnya itu justice kolaborator itu salah satunya bukan pelaku utama biasanya. Kalau waktu kami di KPK ya. Jadi kalau misalnya dia bukan pelaku utama, terus dia ingin membantu proses penyelidikan dan penyidikan, biasanya bisa dipertimbangkan untuk menjadi justice kolaborator. Namun demikian, kalau misalnya betul-betul Pak beliau ingin menjadi justice kolaborator, ya kita syukuri saja, dan mudah-mudahan itu bisa mempermudah investigasi kasus ini. Karena kasus ini sebenarnya kan seluruh Indonesia juga sudah melaporkan, gitu, sudah melaporkan bahwa kasus ini itu syarat dengan konflik kepentingan dan korupsi. Misalnya nih anggota DPR, misalnya di Sulawesi Selatan saja di mana saya berada, anaknya itu dia menguasai berapa dapur itu, Ya. ayahnya anggota DPR seperti itu. Dan kalian di Kompas TV sudah tahu juga semuanya. KPK sudah mengeluarkan studi ada 8 titik rawan. Itu juga sudah dilakukan. Adik-adik di ICW, misalnya keterlibatan TNI dan keterlibatan Polri gitu di dalam pengadaan dapur-dapur ini. Itu juga sudah ada laporannya dan semua sudah diketahui. Makanan yang seharusnya dimakan itu misalnya harganya 10.000 atau 12.000 yang diterima oleh anak-anak di sekolah itu mungkin kualitasnya tinggal 5.000-an atau 6.000-an seperti itu. Jadi apa namanya proyek ini ada betul adalah proyek yang paling apa ya namanya saya bisa katakan itu ya. Proyek yang paling banyak menghambur-hamburkan uang dan potensi fraud dan penggelembungan dananya itu betul-betul sangat masif, sangat masif. Dan bayangin saja, ini adalah proyek terbesar sekarang di Indonesia seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya eksekutif, Menteri Keuangan juga harus diperiksa kali. Ini kok begitu bisa seperti itu? Yang kedua, DPR membiarkan saja seperti itu, tidak pernah ada apa namanya evaluasi yang berarti yang dikeluarkan oleh orang-orang di eksekutif. Itu di tingkat pusat, belum lagi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten sampai di lapangan. Yang berikut lagi adalah aparat penegak hukum. Ini apa namanya menurut studi dari adik-adik di ICW itu misalnya ada keterlibatan yayasan-yayasan di bawah Bayangkari gitu kan. Ada juga keterlibatan dari TNI, ada juga keterlibatan dari Korps Adiaksa sendiri gitu. Bahkan oleh Presiden sendiri dikatakan bahwa keberhasilan membangun apa namanya Polri itu diapresiasi dan TNI diapresiasi karena berhasil membangun dapur-dapur MBG. Oke. Dan itu saja itu sudah aneh sebenarnya. Itu kan bukan tupoksi polisi dan tupoksi tentara, apalagi kejaksaan dan tupoksi yang lain gitu. Ya. Jadi betul-betul maksud saya ini proyek MBG ini adalah proyek mubazir yang uangnya itu paling banyak diselewengkan. Nah, dari sinilah harus dimulai oleh Kejaksaan Agung untuk menyelidiki lebih dalam lagi, menyidik lebih dalam lagi. Saya ke Bu Elsa. Tadi Pak Laude menyebut ada berbagai unsur yang harus diperiksa. Adakah nama-nama dari jajaran menteri maupun DPR yang sudah masuk di daftarnya Pak Sony saat BAP, Bu Elsa? Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang 26? sistemnya untuk sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa apakah di situ Pak ketelitian dari Pak Sony semua yang nama atensi yang mengusulkan
terhadap dapur-dapur itu, permintaan dapur itu ditandai sama ini si A, sekian dapur, di sini sekian dapur, sekian titik gitulah. Satu yayasan itu kan 10 dapur. Nah, di situ dengan dia membuka dan datanya ada di handphone dan juga ada cat-catnya semua, itu kan ada bisa dibuat penelusuran oleh jaksa dan bisa melihat siapa yang melakukan Ah, jual beli titik itu, jual beli. Nah, kalau Pak Sony itu diam, otomatis kan tidak bisa terbuka. Justru kuncinya di ya. Pak Sony. Dan alhamdulillah Pak Sony dengan kita sudah berembuk, saya bilang Pak Sony buka aja. Nanti semua ditimpangkan Pak Sony. Semua itu beritanya di luar sudah mengatakan Pak Sony yang melakukan itu. Buka. Nah dia memang risau. Risaunya nah gimana Bu keselamatan saya. Hmm. Terus anak-anak saya. Terus karena saya bujuk-bujuk dengan teman saya Krisna. Akhirnya dia bilang udahlah Bu Elsa saya siap mati. Saya bilang jangan begitu. Itu ucapan menjadi doa. Kita Oke. akan melakukan satu LPSK. Tapi siap Itu siap untuk itu ya, Bu. menjadikan. Mhm. Tadi Jadi Bu Elsa. bukan mengaku aja, tadi siap mati kok dia. Dan risikonya tadi bahkan sudah disiapkan, sudah proyeksikan juga apa risiko terberatnya dalam mengungkapkan kasus ini. Tadi Bu Elsa mengungkapkan Iya. bahwa dari 26 nama tadi ada nama menteri, nama anggota DPR di sana, Pak Laude. Jangan, berarti kan Anda Ada atau tidak, Bu? Saya mau nggak makan ngomong. saya mau mengonfirmasi Bu Elsa, adakah nama menteri dan anggota DPR seperti pertanyaan saya tadi di antara 26 nama itu, Bu Elsa? Saya belum bisa bicarakan itu kan Oke. BAP. Oke. Karena pro justisia konfidensial, jadi nggak bisa. Nah, kalau begitu saya tanyakan ke Pak Laude. Kalau untuk kasus sebesar ini, tidak mungkin hanya berhenti di BGN saja. Tadi Bu Elsa juga mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Sony. Kalau kita melihat konstruksi saat ini, siapa saja yang mesti diperiksa dalam kasus ini, Pak Laude? Kalau di atas jabatannya, di atas BGN, di atas pimpinan BGN. Ya, berbeda dengan proyek-proyek lain. Ini kan proyek ini itu makanan bergizi gratis ini itu melibatkan lintas kementerian. Lintas kementeriannya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri di situ, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan bahkan untuk mengecek dan lain-lain sebagainya seperti itu tentang hygiene dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus diperiksa semua. Yang saya takut dan Bu Elsa itu harus jangan sampai ini dilokalisir kasusnya oleh kejaksaan. Seperti itu. Jadi itu Ya. kita harus mengungkapkan dan oleh karena itu saya bilang kalau betul-betul Pak Sony serius itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang baik itu di legislatif maupun di yudikatif gitu. Seperti itu. Pak Laude tadi kan Bu Elsa mengatakan kalau di BAP namanya itu pro justisia tidak bisa diungkapkan ke publik. Tapi Pak Laude tadi menyarankan lebih baik dibuka saja ke publik. Nah, bagaimana ini jalan tengahnya kalau dari sisi Pak Laude? Ya, jadi memang kan sekarang ini masih dalam pro justisia. Tetapi itu nama-nama itu kalau seandainya hilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke pengadilan, nggak ada gunanya itu Bu Elsa. Seperti itu. Oleh karena itu akan lebih bagus terang benderang saja. Wah, siapa sih yang melakukan pengarahan, siapa yang mengatur, kalau betul-betul ada orang yang diatur dan tidak bisa yang tidak bisa ditolak permintaannya oleh Pak Sony. Walaupun sebenarnya itu agak aneh juga sih, sebenarnya kan beliau itu mantan polisi ya, jenderal. Kalau kita disuruh melakukan suatu kejahatan, terus kita laksanakan, nah itu is another crime gitu. Ya seperti itu. Oh tapi ada kekuatan yang besar, ya sebutin aja. Kalau misalnya ada seperti itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Bu Elsa, silakan ditanggapi dulu tadi saran dari Pak Laude untuk Iya, mengungkap. kan saya sudah sampaikan, baru kita kan BAP itu cuma sebentar, kan waktu itu hari Kamis Pak Sony itu kan puasa dan dia dimulai 4:30, kemudian sholat maghrib dan kita selesaikan jam 8. Jadi baru berapa pertanyaan. Jadi baru meminta nama-nama ini dipanggil. Tapi belum sampai keterlibatannya yang saya ketahui. Jadi masih mentah, tapi nama itu sudah kita sampaikan. Oke. Jadi saya nggak mau saya ungkapkan, berarti saya melakukan fitnah sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sabar bukannya nanti di lokalisasi, kita juga kita bikin bukti-bukti itu kita taruh di luar. Jadi nggak bisa. Jaksa juga kelihatannya, penyidiknya juga mengatakan sangat gembira dengan kooperatif dan menjelaskan yang kita tidak tahu menjadi terang tahu, sehingga Pak Sony sudah melakukan suatu sistem dari digital itu dengan anak buah dan sudah diberi tanda jika nanti kan di mana penjualan Ya. titik-titik itu kan bisa dilihat. Itu misalnya atensi A mengambil 1.000 titik. Nah, di pemberian itu ada penjualan titik atau enggak, kan gitu. Jadi harus diperiksa orang-orangnya semua. Di situ baru terungkap semua. Tapi kalau Pak Sony itu tidak bicara, tidak mengajarkan, memberitahu bagaimana sistemnya, bagaimana mendeteksi, kan berarti buta gitu jaksanya. Baik, artinya perkembangan penyidikan ini akan jadi tahap yang sangat penting untuk menuju ke nama-nama tadi, siapa-siapa saja yang terlibat, bahkan tadi di atas pimpinan BGN yang akan diungkap oleh Pak Sony. Terima kasih Bu Elsa. Seluruh Indonesia ya ini ada semua nama-namanya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tadi ada nama-namanya yang terlibat dan sudah ada di tangan Pak Sony, siap untuk diungkap. Ini yang tangan Pak Sony sudah dalam BAP. Sudah di BAP ya, sudah dicatat oleh Pak Sony di dalam BAP. Nah, siapa-siapa saja sampai di tingkat mana ini bisa diungkap aktor di balik ini. Kita akan tunggu. Usul ya. Singkat saja Pak Laude. Usul itu akan lebih bagus biasanya kalau seandainya ini kan dari kabupaten, provinsi, sampai seluruh Indonesia dibilang Bu Elsa tadi. Mungkin sudah saatnya itu ada pembagian gitu. Ada pembagian, jangan hanya fokus di Kejaksaan Agung. Cukuplah orang-orang yang Jakarta saja. Tapi Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Negeri kalau bisa dikerahkan semuanya supaya itu terang benderang kan. Supaya juga masyarakat tidak merasa, karena terus terang ini tuh adalah kalau di dalam definisi undang-undang tindak pidana korupsi ini tuh kan untuk hajat hidup orang banyak. Kalau tentang hajat hidup orang banyak itu pasti harus maksimum itu hukumannya 20 atau bahkan seumur hidup bisa, karena ini adalah soal hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Sony betul-betul pengen semuanya selesai demi kepentingan hajat hidup orang banyak, itu kita perlu apresiasi. Dan oleh karena itu saya pikir semacam Bu Elsa, jangan sampai APH-nya malah melokalisir ini barang. Jadi tidak. Kita nggak mau, karena kita nggak mau ditimpain. Baik. Jadi nanti di perkembangan penyidikan harus dibongkar, jangan hanya dilokalisir di satu masalah saja, tapi juga dibongkar secara tuntas, nama-namanya diungkapkan tanpa ada yang ditutupi. Terima kasih Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Sony Sonjaya. Terima kasih Pak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam. Selamat malam. Berikut